Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugeng. Perkenalkan, nama saya Madi B. Sentana SPDA, tempat tugas di SMA Negeri Bali Manggarai. Peserta PPG Batch 3 dengan nomor peserta 5010921880003. Nomor induk mahasiswa 25411181522. Akan melakukan video uji kinerja. Terima kasih. Berdiri. Aturan pengajar 5. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Deva Maheswara, Guru Sastra Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Doa. Selamat pagi anak. Bagaimana hari ini? Ya. Terima kasih. Kemudian perasaannya gimana? Sudah kata? Siap. Bagus, Komang Berhentian. Komang kita. Siap, Adik. Oke. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat dulu ke bawah. Masing-masing di bawah mejanya, coba dilihat apakah ada sampah. Kalau ada sampah, bisa diambil, dipungut, dan dibuang pada tempatnya. Ya. Kemudian untuk kebersihan kelasnya sudah. Coba ditata dulu bangkunya. Coba dipatokan suara ya. Kita cek dulu ya, oke. Sekarang perhatian sudah rapi, bersih. Nah, ini menandakan kalau kita akan menjadi nyaman untuk belajar. Ya, mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita bikin, yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, kemudian mengecek kerapian kelas, itu kebersihan, kerapian kalian menggunakan seragam, dan kehadiran jika ada yang sakit mohon diinformasikan, dan disiplin tentunya. Ice breaking, ya, ice breaking. Ice breakingnya itu botak, batik, batu. Ya, kalau Mister bilang botak, kalian bilang. Kalau bilang batu, silakan ekspresinya batu. Kalau bilang batik, dengan baju batiknya. Nah, kebetulan sekarang itu hari Rabu, kalian menggunakan baju batik. Ya, nah, siap. Ya. Batu, botak, batik, botak, batu, batik, 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 botak, batu. Terima kasih. Nah, sedikit mungkin persepsi
sejauh mana sih pentingnya belajar karma mana dan penanggalan. Setiap perbuatan manusia, siapapun manusia, tentunya lahir berdasarkan karma itu sendiri. Jadi semua orang tanpa terkecuali mereka yang terlahir di dunia ini itu berdasarkan karmanya. Mereka yang akan punarbawa tentunya berdasarkan dari karma. Nah, Sedikit pertanyaan nanti, bagaimana cara kalian belajar dalam memperbaiki kualitas diri setiap waktu? Bagaimana cara kalian memperbaiki diri setiap waktu? Tentunya setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas dirinya, untuk memperbaiki hal-halnya dalam kehidupan ini. Nah sekarang, kira-kira kalian barang-barang lingkungan sekolah, khususnya berasrama, apa sih yang sudah kalian tempuh, yang kalian lakukan untuk memperbaiki diri kalian? Dan tahu bagaimana? Ya, silakan. Memperbaiki kualitas diri di setiap waktu di SMA Negeri Bali Mandara, yaitu dengan bersembahyang 3 kali setiap hari dan melakukan evaluasi diri sendiri atau refleksi diri setiap malam. Sekian saja. ya, bagus. Jadi ada tadi sanjil, kalian harus melakukan sanjil sebanyak 3 kali. Sesuai dengan artinya tiga sangya, artinya waktu. Jadi 3 waktu yang harus kalian gunakan untuk melaksanakan puja Nabi Muhammad Sanjil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut Malia sendiri itu cara Malia memperbaiki kualitas diri di setiap waktu itu adalah pada setiap harinya Malia selalu membuat penulisan seperti diary untuk Malia sendiri apa yang Malia lakukan selama 1 hari itu, sehingga Malia mengingat apa sih sikap Malia yang sempat menyinggung orang lain atau Malia membuat kesalahan, itu Malia tulis dan Malia refleksi apakah Malia masih bisa untuk memperbaiki itu. Malia ingin memperbaiki sikap-sikap yang menyimpang itu sebelumnya, dan Malia meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah Malia singgung, Malia pernah membuat salah kepada orang tersebut, dan untuk kedepannya itu Malia tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Baik, melakukan refleksi setiap hari, refleksi dirinya. Dia mungkin menulis di hari, mungkin banyak suka menulis ya. Suka menulis diary bagaimana kehidupannya setiap hari, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang harus diperbaikinya. Itu salah satu refleksi diri. Bagus sekali. Hari ini topik kita ini adalah ajaran karma pala dan punarbawa. Karma pala itu elemen ke-3, punarbawa itu dari Pancasrada atau 5 strada. Salah satunya kita akan belajar tentang karma pala dan punarbawa. Tentunya kalian sudah mendapatkan di bangku SD maupun SMP untuk elemen Widi Strada. Kemudian untuk elemen Strada, Widi Strada dan Atma Strada. Nah sekarang karma pala dan punarbawa. Nah sekarang kita fokusnya ke ajaran karma pala dan punarbawa. Untuk cara pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami ajaran karma pala dan punarbawa sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas diri. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu memahami konsep ajaran karma pala dan punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri. Kemudian menganalisis ajaran karma pala dan punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri. Kemudian nanti akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Penerapan ajaran punarbawa terhadap kualitas diri. Karma pala strada itu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis karma pala. Ada sanjil, ada pereraga dan rinir.
Bagi saya mengingat SPK Sanjite adalah perbuatan yang terdahulu belum habis dinikmati dan akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Ya. Perade perbuatan yang sekarang hasilnya akan diterima di kehidupan yang sekarang. Kriya mana perbuatan yang sekarang tidak habis dinikmati dan akan dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. SPK Sanjite perade kriya mana ini perbuatan yang terdahulu belum habis diterima dan akan diterima di kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang sekarang akan diterima hasilnya di kehidupan yang sekarang. Perbuatan yang sekarang akan diterima hasilnya di kehidupan yang sekarang. Itu berlaku. Kriya mana dalam lagi perbuatan yang sekarang itu hasilnya akan diterima di kehidupan yang akan datang. Ini Sanjite berlaku terima. Ini merupakan bagian dari karma alam. Dari sinilah perputaran karma itu berjalan. Hasil dari perbuatan itu ketika tidak habis dinikmati dan akan dinikmati di kehidupan yang berikutnya, itulah yang dinamakan karma wasana. Karma wasana inilah yang menyebabkan kalian terlahir kembali atau disebut dengan punarbawa. Jadi ini yang menyebabkan kalian terlahir kembali. Karma wasana yaitu punarbawa. Ini karma wasana yang menyebabkan kalian terlahir kembali atau punarbawa itu apa? Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Punarbawa terbentuk dari dua kata yaitu punar yang artinya kembali atau lagi dan bawa yang artinya menjelma atau lahir. Jadi punarbawa berarti kelahiran kembali atau bisa biasa disebut kelahiran berulang atau lahir kembali. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini semua mengalami proses punarbawa. Semuanya itu diuji, mengulang kembali. Berarti ada yang menyebabkan kita tidak lulus, sehingga harus mengulang kembali. Inilah penyebabnya karma wasana. Ini penyebabnya karma wasana, karma yang masih tersisa yang harus kita bayarkan atau kita tunaikan dalam kehidupan yang saat ini. Jadi hakikat dari punarbawa yang dialami manusia adalah manusia itu menyadari bahwa kehidupan itu semua adalah hasil karma sebelumnya. Jika semua itu bisa disadari, dan mampu mengetahuinya bahwa hidup sebagai manusia adalah kesempatan yang paling baik untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas dirinya. Maka itulah hakikat dari punarbawa. Jadi hakikat punarbawa itu kalian sendiri menyadari, sadar bahwa kehidupan yang sekarang menjadi manusia itu adalah kesempatan yang paling baik. Timbang kalian terlahir kembali dari hewan, itu tidak akan memiliki hidup yang namanya pikiran. Nah, dengan pikiran inilah kita mampu memilah yang baik atau wilika, istilahnya memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, inilah kesempatan kita yang paling baik menjadi manusia untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jika itu kalian sadari, nah itulah kita ada di punarbawa. Bisa dipahami? Ya. Sebentar, sudah dijelaskan tadi. Sebentar kita bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 6 orang. Itu bentuk kelompoknya. Kemudian kita akan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, mungkin di sini kita bisa tentukan dulu
seperti apa sih minat ataupun gaya belajar kalian. Mungkin dari perwakilan saja siapa yang suka belajar lewat video, siapa misalnya. Ya, sudah berdiri. Nah, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya suka belajar lewat video karena saya lebih mengerti jika diberi gambaran. Saya bisa mendengarkan dari suaranya dan saya bisa menonton secara langsung apa sih yang dibahas seperti itu. Dan kadang isi part membaca. Jadi selain saya menonton, saya juga membaca dan mendengarkan seperti itu. ya, terima kasih. Kemudian Kesempatannya, jadi kalian sendiri itu lebih memilih untuk membaca karena dimana dengan membaca itu kan bisa melatih fokus kita, karena dengan membaca itu kita bisa mengetahui secara langsung teksnya, kita bisa memahami dan menganalisa lagi itu terkait materi yang ada di bacaan tersebut. kenapa saya suka belajar dengan seperti laptop atau HP, dikarenakan itu lebih mencakupi semua materi yang ada di materi yang dijelaskan tersebut. Nah, ya, jadi itulah. Kehidupan yang sekarang tetap nikmati di kehidupan yang sekarang. Nah, itu kan dipasangkan kehidupan yang sekarang di akan datang. Itu dipasangkan pada panahnya. Kemudian dicek. Nah, benar semua. Nah, bisa kita ada presentasi dari teman kalian dari kelompok apa? Kelompok yang presentasi. Silakan dibaca. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Mr. B dan juga teman-teman kelas 10B sekalian. Jadi pada saat ini saya selaku moderator dari kelompok Payabia akan membantu presentasi pada pagi hari ini. Nah, presentasi hari ini itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Punarbawa dan Karnapale. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan nama saya Nika Demalia Reswari, bisa dipanggil Malia selaku moderator. Rekan saya di sini ada Tedipia selaku pemateri 1. Lalu di sini ada Jenny selaku pemateri 2. Lalu di sini ada Ari selaku pemateri 3. Ada Adel selaku pemateri 4 dan juga ada Agung selaku notulen. Jadi untuk yang pertama yaitu ada di diskusi kelompok. Pemateri 1 akan menjelaskan tentang pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu apa makna yang bisa kamu pelajari dari kutipan kita tersebut? Jadi makna yang bisa dipelajari adalah bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibat atau hukum karma. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri di waktu yang tepat. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan menghindari dendam karena dendam hanya membawa penderitaan. Sekian dari materi pertama, saya lanjut ke materi kedua. Materi kedua, pertanyaannya. Menurutmu, apakah karma buruk dapat dihilangkan atau dihapus? Jawabannya, karma buruk tidak bisa langsung dihapus, tapi bisa dikurangi atau disucikan melalui perbuatan baik, penyesalan yang tulus, dan doa. Dengan berbuat baik secara terus-menerus, seseorang bisa menembus kesalahan masa lalu dan memperbaiki semuanya. Pertanyaan
atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang bisa dipelajari dari cerita yang disampaikan? Itu saja, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya, yaitu makna yang bisa dipelajari adalah bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibat hukum karma. Apa yang kita lakukan baik atau buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Waktu yang tepat. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan menghindari dendam karena hanya membawa penderitaan. Sekian. Apakah ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya, dari cerita yang kalian baca, apakah hubungan dari Karma Pala dan Punar Bawa yang dapat kalian kaitkan mengenai kehidupan kalian sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Wahyu. Jadi di sini keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika misalnya hari ini kita meledek teman kita yang sehabis jatuh terus mengalami permasalahan saat berjalan. Misalnya dia berjalan sedikit kesusahan, lalu kita meledeknya. Nah, keesokan harinya bisa saja kita yang terjatuh lebih parah dan kita bisa berjalan lebih sulit lagi. Jadi itulah contoh dari karma pala di kehidupan sehari-hari. Ya, apakah bisa diterima? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup presentasi pada pagi hari ini dengan Panama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, tadi sudah presentasi kelompok Wayabia. Nah, sekarang kita akan presentasi kelompok dari Tasmin. Oke, kita akan diperhatikan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok Dasine akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang dipaparkan pada pagi hari ini, yaitu Karma Pala dan Punar Bawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dayu sebagai moderator. Dan di samping saya ada Eva sebagai pemapar materi pertama, di sebelahnya ada Budi sebagai pemapar materi kedua, di sebelahnya ada Mita sebagai pemapar materi ketiga, di sebelahnya ada Surya sebagai pemapar refleksi, dan yang terakhir Abdul sebagai notulen. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Eva. Baik, yang pertama, makna yang bisa dipelajari dari kutipan cerita Mahabharata tersebut ialah karma baik atau buruk akan selalu ada dan mempengaruhi kehidupan kita. Kisah Dewi Amba menunjukkan bahwa keinginan balas dendam dapat membawa pada reinkarnasi dan pembalasan di kehidupan selanjutnya. Pembahasan kedua. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dasar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa setiap perbuatan manusia diyakini akan menghasilkan karma pala? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Eva. Jadi ini menjawab pertanyaan dari sastra. Kami meyakini perbuatan akan menghasilkan karma pala. Kita ambil contohnya orang yang memiliki kekurangan seperti bully, isu ataupun sebagainya. Kan mungkin saja di kehidupan sebelumnya orang tersebut memiliki karma yang kurang baik. Jadi karma tersebut dinikmati di kehidupan yang sekarang ini. Bisa diterima? Om Santi, 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 Om. Baik, anak-anak, tadi itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Ini kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan diberikan umpan balik ataupun diskusi sedikit mengenai hasil presentasi tadi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya apa sih makna yang bisa kalian pelajari dari karma pala dan Punar Bawa. Tadi sudah ada yang menceritakan tentang kehidupannya,
Ketika orang itu menerima perbuatan baik dari seseorang, itu juga bentuk dari karma pala. Nah, ketika kita membantu orang, nah, itu juga merupakan bentuk karma kita pada orang tersebut. Mungkin di kehidupan sebelumnya, nah, bisa diyakini bahwa karma pala itu saling berkaitan dengan punarbawa. Kelahiran kita yang merupakan hasil dari karma wasana itu saling berkaitan dengan punarbawa. Asesmen formatif. Itu merupakan hasil dari perbuatan kita. Jadi punarbawa merupakan hasil dari perbuatan kita atau sisa dari hasil perbuatan yang disebut dengan karma wasana. Nah, karma wasana inilah yang menentukan punarbawa seseorang berdasarkan dari 3 jenis karma, yaitu sancita, perbuatan yang terdahulu yang tidak habis dinikmati dan akan dinikmati di kehidupan yang sekarang. Prarabdha, perbuatan yang sekarang dinikmati dalam kehidupan yang sekarang. Kriya mana, perbuatan yang sekarang itu belum tentu habis dinikmati dan akan dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. Nah, itulah yang mendasari dari terjadinya punarbawa atau kelahiran berulang. Nah, perlu kalian sadari bahwa hakikat dari kehidupan ini yang merupakan hakikat dari punarbawa itu perlu kita sadari bahwa kehidupan sebagai manusia itu adalah hal yang paling penting atau utama, karena hanya sebagai manusia lah atma dalam tubuh ini mampu memperbaiki kualitasnya untuk mencapai yang disebut dengan kesempurnaan ataupun moksa dalam konteks tujuan hidup agama ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai.